4. 4 ya Pak. 4. Ya. Ngajak 4 saudara. Tepuk tangan. Padahal dhek ngontel, lugu, ndeso. Siapa aja yang jenengan ajak kok bisa ngajak 4? Ini saudaranya, terus satunya siapa? Keponakannya, terus Ya, siapa lagi? Keponakannya, kakaknya sendiri. Kakaknya 2, Pak. sendiri 2 loh ya. Sudah kaitannya semua. Kalau nyari orang lain ya nggak berani. Tepuk tangan. Iya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min. Jadi yang diajak seperti itu. Lanjut. Perkenalkan, saya Widodo dari Berdikari Maju Bersama Surabaya. Ya. Yang saya tanyakan, bagaimana Ibu dan Mas ini melakukan pendekatan kepada lurah atau perangkat desa yang lain? Iya. Yang kedua, bagaimana jenengan bisa mengumpulkan data segini banyak anak yatim? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Monggo siapa? Mas laki-laki boleh. Ayo, Mas laki-laki. Yang pertama pastinya kita perkenalan diri dulu. Dari mana kita asalnya, dari mana asalnya rumah, terus dari mana yayasan dari mana. Terus yang pertama itu pastinya kita menunjukkan kartu identitas. Kartu identitas panti asuhannya mana sama surat tugas. Surat tugas sama kartu identitas itu setiap hari harus dibawa. Surat tugasnya supaya berapa kita tahun umurnya surat tugasnya? Gimana Bu, Pak? Surat tugasnya berganti berapa tahun sekali? Untuk surat tugasnya berganti setiap bulan. Oh, setiap bulan. Nah, lanjut. Untuk lanjutnya silakan Bu Kartini. Ayo, Mbak. Tepuk tangan Bu Kartini. Iya. Untuk data anak-anak yatim yang dari desa itu saya meminta data dari setiap perangkat desa di masing-masing desa tersebut. Saya meminta datanya mulai dari nama dan juga statusnya anak yatim ataupun piatu seperti itu. Ya, perkelurahan, Pak. Jadi langsung datang ke kantor kelurahan atau ke RT RW? Ke kantor kelurahan. Kantor kelurahan ya. Oke. Jadi minta ke perangkat desanya seperti itu, langsung ke kantor kelurahan. Ada seragam Ibu? Untuk saya Ya, ada seragamnya. Oke, ya makasih. Tepuk tangan. Terus sampai puas. Nyon Sewu, kita minta tolong tenaga beliau untuk keliling kan Pak di desa. Yeah. Nah itu kadang kalau saya yang menjelaskan sendiri ke Pak itu Pak Wonya itu loh Pak. Nah itu biasa kumpul kalau di kantor desa itu tiap hari Senin dan Kamis. Jadi kita yang menjelaskan lebih afdol lagi. Beliau percaya, beliau dengan senang hati dan ikhlas membantu kita Pak. Siapa kita loh istilahnya, kita minta tolong tanpa Nyon Sewu memberikan bayaran, tapi mereka barokah ya Pak, beliau-beliau itu mau ikhlas membantu kita. Sudah terkumpul berapa dari jenengan? 241 Pak. 241. Tepuk tangan. Iya. Yang kita jelaskan ya Pak, ini ada program wali yatim, kami mohon datanya anak yatim yang ada di desa Dempel misalkan. Ya, ini anak yatimnya ada berapa? Lah, itu karena program kita baik, kita mengayomi anak yatim, kadang Nyon Sewu mengusulkan yang duafa bagaimana, yang usia 30 duafa bagaimana. Tapi ini kan hubungannya dengan pihak bank nggih Pak nggih. Kita hanya menerima, kita terima saja datanya, tetapi nanti kan keputusan terakhir dengan pihak bank. Jadi ini memang program wali yatim khusus untuk anak yatim. Tepuk tangan. Demikian Pak, sampai jelas ya Pak. Lanjut. Tes, tepatnya Yayasan Sejahtera Indonesia LKSA Panti Asuhan Alumah. Nah yang perlu kami sampaikan atau kami tanyakan adalah apa kontribusi kita sebagai yayasan ketika kita sudah mendata
tadi Korcam yang Putri ya, itu 241 Bu ya. Nah, itu kita sudah data. Apa kontribusi? Nanti kan ada pertanyaan, misalkan kita lupa, karena kami masih belum terbentuk seperti ini, Korcam seperti ini, jadi agak lalai ketika kita sudah mendata yang sekian 241 anak yang terdata. Kontribusi kita apa per bulan yang di luar panti lah ya, yang luar panti. Kalau di dalam panti yang jelas kita membiayai semuanya, makan dan pendidikannya. Nah, untuk yang di luar panti, apa kontribusi yayasan kepada anak tadi yang sudah didata selain dari wali yatim, selain dari program wali yatim? Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini wali yatim, kalau untuk selanjutnya kita bukan dinas sosial, kita panti asuhan. Jadi ini sesuai dengan programnya saja untuk memudahkan kita bekerja, seperti itu Pak, ya, seperti itu. Okay. Untuk selanjutnya, karena kami belum jelas program dari wali yatim sendiri, saya belum jelas, mohon dijelaskan, mungkin bisa memuaskan saya, paling tidak seperti itu. Tolong jelaskan program wali yatim yang disampaikan dan feedbacknya terhadap mereka. Terima kasih. Ya sewu Pak, asma sinten Pak panjenengan Pak? Kenapa? Ini yang Pak Herman dari Probolinggo ya? Iya, Probolinggo. Oh iya, siap. Program wali yatim itu adalah program panti asuhan yang bertujuan untuk mengayomi anak yatim se-Kabupaten Ngawi pada khususnya Pak ini ya, untuk mengayomi, kemudian untuk menyiapkan masa depan mereka sesuai dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kita bisa mendapatkan donatur atau wali yatim pengganti orang tua asuhnya untuk anak yatim tersebut Pak. Itu program wali yatim. Nggih leres nggih Pak Zainul. Jadi wali yatim itu sama Aku dengan, takut kalau salah ya Pak, ditambahin nggih Pak kalau sama salah. dengan gerakan orang tua asuh. Gerakan orang Kalau tua orang asuh, tua ya. asuh itu dari donatur ke yayasan, lalu oleh yayasan diserahkan ke anaknya. Tapi Langsung kalau ditransfer, program wali yatim dari donatur langsung ke anaknya melalui rekening yatim, ya. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Nggih. Lanjut. Nggih Pak. Sudah jelas nggih Pak program wali yatim? Oke. Perkenalkan, nama saya Rujito dari Yayasan Berdikari Maju Bersama Surabaya. Izin tanya kepada Ibu dan Mas yang ada di depan, pejuang-pejuang luar biasa. Yang saya tanyakan, seperti Bu Tri tadi mendapat data anak 241. 241. Nggih. Ini sudah berwali semua, Bi? Udah ada walinya semua ya? Oh belum Pak, ini kan data keseluruhan Baru data yang saya aja, dapat. iya. Ya. Baik, untuk merawat donatur tetap ya, mohon izin. Bagaimana sampai Ibu selama 4 tahun ini bisa selalu berkomunikasi dengan donatur tetap? Apa yang Ibu lakukan sehingga para donatur yang berdonasi tetap itu sampai hari ini bisa bertahan? Yang pertama, yang kedua, satu lagi, tentunya dalam melangkah ini ada kejenuhan ya, mungkin nggak tahu. Di saat Ibu jenuh, di saat Ibu lelah atau apa yang Ibu dan Mas lakukan untuk menyegarkan kembali semangat? Terima kasih. Ayo. Kita bagaimana kok bisa agar donatur tuh istiqomah nggih Pak nggih. Biar selalu istiqomah berbagi dengan anak-anak panti Al-Munawaroh. Kita selalu mengirim doa kalau saya seperti itu. Kemudian kan kita punya HP WA Pak. Di nomor HP saya ini ada ribuan nomor telepon dari sahabat dan rekan saya. Jadi donatur saya itu dari dalam dan luar kota, dari dalam negeri dan luar negeri di sini. Tepuk tangan. Ya. Jadi istilahnya kita gini aja Pak, kita WA, kita rajin-rajin aja. Kita status WA. Nah, kita akan kerjasama dengan ada grup Panti Al-Munawaroh. Pak Zainul sangat sergap sekali ini, Pak Zainul. Kegiatan apa di Panti 1, 2, 3, 4, 5 disebutkan di situ kegiatan sholat. Kegiatan apapun di situ. Kita langsung men-share di status WA. Lah, nomor yang ada di sini di WA itu biasanya kalau responsif terhadap kita, itu kan seperti keluarga, Pak. Itu ngerespon.
Lah, itu beliau ke kita. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya donatur kita yang ada di sini kemudian mengangkat status WA, story WA, kita juga membalas beliau. Merespon beliau. Ada yang Tepuk sakit, tangan. kita mendoakan. Iya. Seperti itu, Pak. Caranya demikian. Itu yang pertama, nggih, Pak. Kalau misalnya tadi ada pertanyaan, kalau di desa jenuh, bagaimana cara kita untuk pendekatannya? Ngaten nggih, Pak, nggih? Kalau jenuh, insya Allah, Pak, ini kebanyakan warga kita itu sudah agamis ya, Pak. Jadi kalau kita datangi sebulan sekali, insya Allah tidak ada rasa jenuh untuk berbagi dengan anak yatim. Alhamdulillah. Demikian tepuk seperti tangan. itu dari saya. Kalau yang jenuh panjenengan gimana? Kalau saya selalu semangat, Pak. Saya Semangat! Saya semangat, Pak. Nggak ada jenuhnya. Tidak ada jenuhnya, Pak. Tepuk tangan. Iya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur dari Situbondo, Yayasan Lentera Anak Nusantara. Assalamualaikum, Merdeka. Saya mau bertanya kepada Ibu dan Mas kalian yang berhati mulia. Kenapa saya bilang gitu? Karena jenengan semua jadi corong dari sebuah panti asuhan yang sekarang begitu sukses dan menjadi katakanlah kiblat ya. Sementara sahabat semua untuk bahasanya ujung maju tombak lebih begitu, gitu. Ya, seperti itu. Ya. Nampaknya besarnya yayasan ini tidak lepas dari kerja keras, keikhlasan kerja dari panjenengan semua. Kita ingin, istilah tadi kan ada ATM ya, gitu Pak, amati, tiru sama ya demikian. Nah, kami ingin juga meniru langkah-langkah jenengan semua. Mohon bisa berbagi. Tadi penyampaiannya tugas utama jenengan adalah mencari donasi dan sosialisasi atas apa sih yayasan ini. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara jenengan menciptakan hubungan komunikasi kerjasama yang harmonis dan terintegrasi antara pengurus yayasan, para korcam, kemudian juga pengurus panti dan semua anak asuh. Nah, dari tadi kan donasi yang jenengan dapat itu paling tidak untuk per korcam. Sedangkan pendapatan data anak yatim berbeda-beda tiap korcam. Nah, bagaimana bisa menjadi satu donasi yang terintegrasi untuk kebersamaan satu yayasan ini sehingga bisa dinikmati bersama dan balance ya dengan semua anak yatim. Apakah ini hanya untuk pembukaan rekening tabungan atau untuk tambahan mereka sementara mereka belum dapat donatur wali yatimnya? Dan juga apakah ada juga dana dari yang jenengan dapat untuk katakanlah seperti baksos untuk kehidupan mereka sekeluarga, karena mereka kan otomatis bukan anak yang di panti seperti itu. Ya, sementara itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini kan misalnya kalau ada baksos anak di luar panti misalnya, itu bagaimana? Kalau anak di luar panti itu sebetulnya kan ada bakti sosialnya, tetapi ini bagaimana ya? Kalau anak di luar panti itu bukan kewajiban penuh dari panti, nggih Pak, nggih? Nah, ya, maksudnya itu. Dana yang para korcam dapatkan itu apakah hanya untuk dana wali yatim saja? Oh, atau bukan. Wali yatim sendiri, wali yatim itu kan gerakan orang tua asuh. Gerakan orang tua asuh itu langsung dari wali yatim ditransfer ke nomor rekening langsung anak yatim tanpa perantara panti, asuhan atau yayasan. Jadi ini aman, terkendali. Jadi ini hak anak yatim sepenuhnya. Alhamdulillah. Yang memang ini disiapkan untuk masa depan anak yatim, Bunda. Iya. Demikian, nggih. Nggih.
Kalau dana yang terkumpul dari korcam-korcam Ya, itu dikelola oleh yayasan Bunda. Ini ada kantor redaksi yang mengelolanya. Jadi ini ya untuk apapun itu yang penting untuk kepentingan dari yayasan agar yayasan bisa tetap berjalan dan berdiri sampai sekarang. Alhamdulillah, Gitu. tepuk tangan. Itu seperti itu. Iya. Demikian, kurang lebihnya demikian. Iya. Oke. Oke, lanjut. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Sugiarto dari Kota Pasuruan. Ingin menanyakan kepada Korcam, yaitu apakah di dalam Korcam yang berapa ini? 6 Korcam ini diadakan persaingan hasil target, dan apa reward dari masing-masing, misalnya ada Korcam yang melebihi target atau seperti itu. Ya, terima kasih. Walhamdulillahirobbilalamin. Iya, tepuk tangan. Monggo dibacakan aturannya. Per wilayah masing-masing, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Tapi yang dapat sedikit ini juga berusahalah untuk dapat banyak gitu. Jadi enggak semua merata. Mungkin ada yang sudah berusaha semaksimal mungkin tapi hasilnya belum mencapai target. Kalau dibilang ada target, memang dari yayasan itu ada targetnya ya Pak ya, nominalnya ada gitu. Terus kalau yang dapat target itu memang ada bonus tersendiri. Apa itu Bu? Bonus apa Bu? Bonus untuk ya insentif lah Pak ya. Untuk kami yang mendapatkan target gitu. Target yang berapa? Targetnya 10 juta. Iya, terus kenapa 10 jutanya? Mendapat bonusannya? Iya. Bonusannya dari target 10 juta tersebut 500.000 Pak. 500.000. Lah terus kalau gelundeng dapat transferan 50 juta, jenengan dapat berapa? Kalau 50 juta berarti tinggal mengalihkan aja. Dari 500.000 itu dikali 5 berarti dapat targetnya, dapat insentifnya 2.500.000. 2.500.000. Tuh. Intensif aja ya. Bukan gaji itu harian. di luar, maksudnya di luar honor loh Pak ya. Iya. Gitu. Nah, kalau terus. honor itu ada sendiri lagi. Ada sendiri. Nggih. Lanjut, tepuk tangan paham mboten iki? Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu dan Masnya di depan, sikap atau pemberian apa yang didapatkan oleh ibu-ibu selain dari intensif nominal itu ya, perlakuan apa dari yayasan yang membuat ibu nyaman di Al Munawaroh hingga bertahun-tahun? Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ya kerasan Dengan semangat, kemudian dengan diberikannya bonus kalau hasilnya tercapai, targetnya tercapai, dan kita hubungan baik dengan semua keluarga besar dari yayasan itu baik, insya Allah kita kerasan Pak di sini Pak. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Ngapunten Ibu, selain dari nominal tadi, Ya. perilaku apa yang didapatkan oleh Ibu dari pihak yayasan? Terima kasih. Perilaku itu berarti hubungan baik nggih Pak nggih. Hubungannya itu sangat baik antara semua pengurus, kemudian dengan semua korcam, kemudian dengan semua anak panti. Semuanya Pak baik. Heru baik, Pak Heru baik. Ya. Pak Heru Pak Heru sangat baik. Tepuk tangan. Sip. Iya. Ya. Alhamdulillah. Jadi dari seperti ini aja kedekatan kita dengan Bapak pengurus itu bisa dinilai kok Pak. Iya. Iya, Bisa seperti ini. dinilai. Bisa dinilai. Tepuk tangan. Lanjut. Ayo. Mau bertanya mengenai cara merekrut, cara mencari donatur, kemudian alat yang dipakai untuk mencari donatur itu apa saja, kemudian yang paling maksimal untuk mendapatkan donasi dari alat yang mana, itu aja. Makasih. Dari mana saja? Ya, jadi kita nggak bisa ukur, tetapi karena kita melakukan istiqomah tadi Pak, istiqomah memberikan doa-doa, kemudian kita berhubungan dengan baik dengan donatur, itu insya Allah ada kepercayaan dari donatur kepada yayasan.
Kemudian kita sampaikan program-program yang ada dari panti, maka beliaunya itu bisa terketuk hatinya. Bahkan ada yang nyun sewu, ini ada yang Dek Firsa itu nggih Pak nggih. Ini ada Bu Parmiati, kepala sekolah dari SD Dempel 2 itu sampai ikut men-share ke status WA beliau. Itu untuk membantu panti dengan sukarela seperti itu. Iya. Jadi program-program panti di-share oleh alatnya, donatur ya. Alat kalau kita pakai, sowan tadi ya seperti itu. Pertama tadi Mas Riko sudah menjelaskan, kemana-mana kita membawa surat tugas Pak. Surat tugas itu menjelaskan bahwa satu, kita yakin panti kita tuh legal, jadi kita yakin aja kita legal. Legal dipercaya, bukan abal-abal, nggih. Legal, makanya kita yakin bergerak maju ke depan karena satu, panti kita legal. Dah punya dasar hukumnya. Ini surat tugas, kemudian tiap bulan ganti. Kemudian majalah ini kalau saya itu ini bukan apa namanya, kan ada Pak donatur yang bilang itu harganya berapa nyun sewu, ini enggak, ini sebagai apa namanya pendamping saya kerja. Kalau harganya aja misalnya ini ditulis pengganti infak 15.000, yang ngasih 2 juta, 1.500.000, nggak bisa masa kita jualan majalah, bukan seperti itu Pak. Bukan. Ya, ini kita pendekatan dari hati ke hati dengan donatur. Jadi beliaunya itu misalnya ada program apapun itu apa namanya, memberikan lebih buat kita. Wakaf panti. Wakaf panti, wakaf yang baru dibuka, wakaf Al-Quran aja langsung transfer, jelas. Wah, itu karena ada kepercayaan dari donatur buat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kami ya, walaupun ya si Bu ini kata orang gaungnya lumayan besar, tapi baru punya 1 panti. Jadi untuk menambah titik-titik yang lain, terus kami masih punya bukan kendala sebenarnya, semangat yang belum seperti yang dikobarkan Pak Zainul kepada panjenengan-panjenengan semua. Dari berenam, ada yang sangat semangat, ada yang lemah gemulai, lemes, ada yang deso katanya. Tapi saya merekam ada semangat yang luar biasa, sama karena jenengan punya hasil kerja yang luar biasa. Hal apa yang membuat jenengan yakin? Pertama, pertanyaan saya mohon dijawab. Bukan Bu yang nomor 2 siapa? Bu Putri. Putri. Selain Putri. Ya, selain Putri. Ya, kalau Putri saya udah yakin banget semangatnya luar biasa. Ya, selain Putri. Bagaimana jenengan bisa memulai titik di kecamatan yang jenengan tempati hari ini, dan keyakinan apa yang membuat jenengan bisa begitu punya kekuatan energi untuk mengembangkan titik Al-Munawwarah di titik yang menjadi tanggung jawab Anda sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Ayo siapa yang jawab? Kantor desa atau kecamatan tergantung dari instansinya masing-masing Pak. Kalau awal saya kerja di sini itu instansi saya justru sekolahan semua, karena sudah ada instansi pemerintahan, ada instansi kantor desa juga ada. Saya awalnya itu bertiga Pak, tapi sekarang yang teman saya 2 itu sekarang resign karena kesibukan mereka yang di rumah. Terus sekarang saya tinggal berdua, satu lagi ada Pak Eko Rianto, tapi saat ini tidak hadir. Itu yang pertama, saya datang ke donatur, ke beliau ini untuk bersilaturahmi, lantas menyampaikan apa yang menjadi program-program yang ada di Yayasan Al-Munawwarah ini Pak. Setelah itu alhamdulillah ada yang langsung memahami, ada yang juga yang tidak, tapi dengan semangat kami tetap setiap bulan, sehari ini semisal bulan ini tidak diterima, bulan depan saya tetap datang lagi Pak. Istiqomah, diparani terus. Ya? Sampai mereka ini mau, sampai ada yang mau menerima saya gitu. Intinya penuh perjuangan gitu. Tepuk tangan. Iya, istiqomah. Mereka itu ya, mereka bisa istiqomah. Halo, los. Alhamdulillah. Lanjut. Nama saya Ikhlas Bakti dari
Panti Asuhan Lentera Anak Nusantara Kabupaten Situbondo. Yang perlu saya tanyakan pada ibu-ibu dan Mas, awal mula jenengan berapa ini? Berenam ya? Berenam bisa masuk dalam Korcam itu apakah ada pembekalan atau wis jalano sebisamu, sehingga akhirnya jenengan-jenengan ini yakin dan mantap di Al Munawwaroh dengan melihat beliaunya Pak Fanani ini yang serba banyak lah, ya lucu ya kadang mengemaskan gitu kan. Apakah itu yang menjadi semangat jenengan ataupun ada apa harapan yang lain sehingga memotivasi jenengan-jenengan sampai hari ini bisa seperti ini? Ada yang modelnya ya tegas, ada yang masih lugu dan lain sebagainya, tapi manakala hasil semuanya bisa kontribusi maksimal. Terima kasih. Alhamdulillah. Gimana siapa? Niat hatinya Pak, 2 kepercayaan. Jenengan ke donatur itu dikasih apa sama kantor redaksi? Dikasih tas apa dikasih mobil? Majalah, oh kasih majalah. Kwitansi. Kwitansi. Terus lampu, kok dikasih lampu kayak apa? Kwitansi majalah terus? Dan dibekal niat hatinya Pak. Niat hatinya, ya. Jadi yang utama adalah hatinya, ya. Tapi bekalnya tetap dikasih. Ada majalahnya wajib. Pernah telat majalahnya? Enggak Pak. Enggak pernah. Sebelum tanggal 1 majalah pasti ada. Enggak pernah telat. Jangankan bulan, ya. Tanggal 1 aja pasti ada. Jadi pasti ada majalah setiap bulan. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Terus. Jadi 25 majalah. Jadi mereka kita wajibkan silaturahim ke orang itu 25 orang dalam 1 hari. Gitu nggih? Nah, terus apa lagi? Jadi kalau dihitung kerja 25 hari, 25 kali 25, 1 orang itu minimal habis 625 majalah. Waduh, wis piro wisan. Terus apa lagi? Dikasih uang harian berapa? Untuk transport dikasih 25.000. Dikasih 25.000. Honor. Selain honor. Emang masuk pertama dikasih berapa honornya? 500.000. 500.000. Jadi honor pertama 500, uang transport 25. Ya. Disuruh. Tapi kan di sini ada targetnya nggih Pak. Oh, ada targetnya. Kita punya donatur lebih tetap dari penghasilan atau donasi kita sebulan itu lebih dari untuk donatur tetap nggih. Ya. Untuk donatur tetap itu misalkan sebulan itu dapat 4 juta itu nanti honornya pun juga untuk gaji pokok loh nggih. Itu ya. nanti juga naik lagi. Naik lagi, 500, tambah 500. Nambah 500 lagi. Jadi tergantung penghasilan kita. Iya, punya donatur tetap senilai 4 juta, honornya naik 500 lagi. Jadi 1 juta. Ya, terus honor apa lagi? 10 juta tadi ya? Iya, tapi kan saya belum pernah dapat, Pak. Dah itu dicatat. Apalagi? Sampun? Sampun. Tepuk tangan Bu Kartini. Lu monggo. Panti Asuhan Az-Zahroh Yayasan Jamur Madani Nusantara. Iya, terus. Saya mau bertanya, di Al Munawwaroh kok gampang banget cari uang wakaf bisa sampai membangun 7 panti dan masjid. Bahkan tanah-tanah yang masih belum dibangun masih banyak. Bagaimana caranya mencari wakaf tanah dan alatnya apa saja? Itu mohon didetilkan untuk penjelasannya. Wow. Oh Pak Zainul. Terus lanjut, sing enteng-enteng tentang Korcam. Ayo. Ojo tentang program geblak. Desa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Ya. Semangat, semangat, tepuk tangan. Ya, perkenalkan
saya Suparno, Ketua Yayasan Insan Madani Indonesia Bersatu Kabupaten Pasuruan. Pertanyaannya enteng. Saya sendiri sangat pembukaan dulu ya. Saya datang ke Ngawi ini yang pertama saya takjub luar biasa. Ya. Apa yang disampaikan pimpinan, apa yang disampaikan oleh Pak Zainul benar adanya. Karena ya punya pasukan walaupun ibu-ibu, bapak-bapak di sini kalah. Saya akui, saya termasuk kalah, luar biasa. Saya salut untuk ibu-ibu, walaupun kata Pak Zainul yang disampaikan di Pasuruan, ngontel, lugu, unyu-unyu. Ya, tapi hasil kerjanya luar biasa. Ya. Sahabat-sahabat saya khususnya dari Kabupaten Pasuruan, Panti Asuhan Insan Madani khususnya, dan utusan-utusan dari kabupaten yayasan yang lain wajib meniru kinerja ibu-ibu khususnya. Kalau masnya luar biasa, masih muda, tapi kalau ibu-ibu jangan sampai kalah ya. Ayo kita tiru. Yang menjadi pertanyaan kami kepada ibu-ibu, salah satu aja ibu ya, yang paling kanan, sebelahnya Mbak, sebelahnya apa itu? Iya, Mbak Kartini. Iya. Oh, khusus tanya ke Mbak Kartini ya. Oh iya, Ya. karena simbol wanita Indonesia. Ya. Ya. Tepuk tangan Bu Kartini. Iya. Sampai bingung mau ngasih pertanyaan apa, saking saya sendiri luar biasa. Pertanyaannya aja. Bar. Oh, jangan delok Kartini. Yang pertama, oh yang satu aja. Ada yang kereng ini. Motivasi apa Ibu yang bisa membuat Ibu kinerjanya seperti ini itu apa sebenarnya? Ya, ayo khusus dari Bu lubuk Kartini. hati yang paling dalam. Nah, paling dalam. Ya. Maunya apa jenengan? Motivasinya kok apa? yo gelem-gelemo? Ya. Ngono lho. Bisa. Wong iku bingung. Ya. Kok yo gelem-gelemo apa Ya, ya niku ya. nang Ngawi ku lho apa? Ayo berdiri. Sampai Ngawi bisa seperti ini, motivasinya apa? Itu aja. Motivasinya Mungkin bisa memberikan Iya. inspirasi kepada kami ya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Mencari penghasilan itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya mengabdi di yayasan, maksudnya selain kerja kan apa ya, beribadah maksudnya. Mencari amal, Pak. Mencari amal jariah, seperti itu. Kok bisa-bisanya jenengan mencari amal itu piye? Kok iso kuat, kok iso gelem ngono lho, maksudnya piye? Sing garai seneng panjenengan iku piye? Ngono darene. Kok jenengan seneng nang Al Munawwarah iku ana apa? Ngono lho maksudnya. Ya apa? Belum paham. Wis pokoke seneng ngono ya. Pokoke seneng, Mas. Wis sembuh, pokoke seneng aku. Oh, pokoke seneng. Tepuk tangan, ya. Nah, jadi buat gembira, buat senang, ya. Seluruh di jajaran pengurus, seluruh di jajaran semuanya, ya, pengasuh, karyawan, semuanya mereka senang, ya, senang, senang. Apalagi jawabannya? Halo, jawabannya apa? Senang. Padahal kan sing rabi ya. Iya. Iya, Pak Parno, kan suarane kene mang.
Apa jawabannya? Wes luar biasa. Terakhir.